Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wal khair wa syarru min masyiatillah la haula wa la quwata illa billah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat panjang umur sampai kita dipertemukan lagi di majelis rutinan kita di kantor Bapak Yana Mulyana, dan kita alhamdulillah berada di malam agung, malam Jumat, malam luar biasa yang bertepatan lebih lagi nikmat yang tiada henti kita untuk sampaikan dan ucapkan dalam batin kita, karena malam ini adalah malam dari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persis berada di malam 12 Rabiul Awal. Jadi ada beberapa ulama yang mengatakan keutamaan malam kelahiran Nabi lebih besar dari keutamaan malam-malam istimewa dalam Islam, lebih istimewa dari malam Jumat, lebih istimewa dari malam nisfu Sa'ban, lebih istimewa dari malam Lailatul Qadar, lebih istimewa dari malam hari raya. Luar biasa pokoknya. Kenapa? Karena keistimewaan malam-malam yang kita sebutkan dan kita jalankan selama ini tidak akan terwujud keistimewaannya tanpa kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini malam di mana dilahirkannya cahaya keagungan. Di malam ini adalah malam dihadirkannya penyelamat, ya, penyelamat dunia dan akhirat kita. Malam di mana semua tertunduk. Ini luar biasa kita hadir di malam istimewa ini. Harapan kita dengan rasa syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan istimewanya malam yang luar biasa kita hadir dengan kefahaman kita. Kita nggak ingin menyia-nyiakannya. Kita jadikan malam ini adalah malam mustajab untuk doa kita, malam mustajab untuk harapan-harapan kita, malam yang kategorinya istimewa dalam seumur hidup kita, yang akan tercatat menjadi kemuliaan hari, detik, waktu dari setiap niat bacaan, tasbih dan ibadah kita dapat berlipat ganda, dapat menjadikan kita hamba Allah yang terpilih, dapat kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih lagi istimewa dengan cintanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin ada pembahasan tentang Ad-Darmawan Sakha, ya, kita masih mengulas lagi karena memang lawan dari dermawan ini adalah kikir, bakhil, koret, kedekut. Nah, ini yang bakal menjadi petaka dalam siklus kehidupan kita bermasyarakat. Kemarin kita ada bahas, lalu kita sedikit lagi mengulas beberapa hal, ya, yang berkaitan dengan bakhil. Al-bakhal itu adalah menahan atau menyimpan sesuatu yang enggan untuk memberikannya, itu bakhal. Kata ini literal dari kata lain kikir atau pelit, yang memiliki sifat itu adalah disebutnya apa? Sifat kikir dan pelit itu adalah bakhil. Bukholo itu jamak dari bakhil. Para bukholo, ya, orang-orang kikir nih, kumpulan orang-orang pelit. Tapi secara syariah, kikir dan bakhil merujuk kepada sifat seorang yang sangat enggan mengeluarkan hartanya untuk keperluan-keperluan yang disyariatkan atau dianjurkan dalam agama, seperti apa? Sedekah, zakat, infak. Ini orang-orang yang enggan, malas-malesan, ya, yang memiliki kewajiban menahan hartanya, berbagi. Itu juga secara syariatnya. Tetapi dia mencakup singkat enggan, malas, enggan berbagi dalam bentuk apapun. Yang kemarin kita bahas sedikit, ya, dalam bentuk apapun. Bukan cuma harta, tapi juga apa? Ilmu, tenaga, pengabdian, waktu,
Tuh, lebih detail lagi bahwa bakhil mencangkup dari banyak unsur dari kemampuan kita. Kemampuan kita kalau nggak ada duit adanya di ilmu, berarti kan. Kalau nggak ada di ilmu adanya di tenaga, di pengabdian, di kepedulian. Kalau orang rasanya enggan, sama peduli aja enggan, nah, berarti dia dalam kategori bakhil, pelit, kikir. Sama pengabdian juga enggan, sama tenaga juga males. Itu pelit, udah duit kagak ngasih, tenaga kagak, nyumbang ide juga enggak, gitu. Ini fenomena ya, udah males nyumbang, males juga bantu-bantu, nyumbang kagak, bantu duit kagak, doain aja enggak juga. Doain juga kagak, coba begitu bakhilnya dia sama kesempatan ilmunya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Lail, Allah berfirman, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Artinya, dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup serta mendustakan. Mendustakan apa? Pahala di sini, pahala terbaik didustakan, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Apa? Kesempitan. Dikasih dia kesempitan. Apapun urusannya. Jadi kayak nggak bisa bergerak. Ganjarannya ada. Orang royal, dermawan, ganjarannya ada, ketenangan, kelapangan harta, balasan yang berlipat, kan itu. Kikir juga ada balasannya. Ada. Dikasih jiwanya sempit. Dikasih masalahnya itu nggak ada jalan keluar, dikasih mulai ada kegelisahan, susah aja ketemunya, udah nggak taunya apa, pelit dia, nggak mau bantu saudaranya, nggak mau nyumbangin ilmunya, nggak mau ngasih informasi yang valid misalnya, dia pelit sama ilmu dan informasinya, dia pikir dia tidak merasa tidak terdampak imbasnya, hati-hati, dia bakal terdampak lebih parah lagi, ya. Salah satu darinya adalah kemurkaan Allah. Jadi ayat yang di atas menyebutkan bahwa memerlukan sedikit banyaknya hal-hal yang membuat pembenaran dirinya itu bisa pecah. Jadi jangan sampai gara-gara dikasih tahu alamatnya, dikasih tahu rumusnya, kalau pelit itu bikin ente jalannya buntu, makin dijalanin. Nah ini. Artinya ayat tersebut memberikan pembenaran bahwa mendustakan kebenaran itu akan diberikan jalan kesulitan. Menunjukkan bahwa sifat bakhil tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi dia dapat merugikan dunia di sekelilingnya. Bukan cuma di dunianya, tapi apa juga di akhiratnya juga. Ya iyalah, pasti hisabnya kan. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu munfikuna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Dalam surat Al-Baqarah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu dan yang baik-baik dari hasil usahamu. Ya, Allah mau menginginkan kita untuk menginfakkan yang baik, bukan yang nggak baik, yang kita senang berarti kan, yang baik-baik. Dan sebagian dari apa yang dikeluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi kalau kita bertani di dalamnya, kalau kita lagi panen, kalau lagi apa, itu harus ada infaknya, harus ada sedekahnya keluar tuh. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Oh, Allah udah ngasih tahu, hati-hati. Lalu kamu menafkahkannya daripadanya. Udah buruk, nggak demen, jelek, dinafkahin. Itu dilarang sama Allah. Ya, padahal kamu sendiri tidak mau, kata Allah, untuk mengambilnya, melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Kita ogah ngeliat aja kita nggak mau hasilnya. Kok itu yang diinfakin? Kok itu yang disedekahin? Nah, itu larangan dari Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi dari sekian banyak keburukan yang dikatakan larangannya tadi, jangan lupa Allah Maha Kaya dan Maha Baik. Jangan kita terus membutakan mata kita. Udah ada peringatan, masih ngasih yang jelek-jelek juga. Ingat, ya, Allah tuh Maha Kaya. Jadi kalau kita diingetin dengan kemahakayaannya Allah, maka tidak akan ada kerugian kita ngasih yang terbaik. Gitu. Jadi kita ogah ngelihat hasilnya jelek,
nyimpen nggak mau, itu yang dibagi. Itu larangan. Allah melarangnya. Ayat ini mendorong kita untuk meningkatkan iman kita. Ya, karena dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita kan beriman. Kita paham banget. Itu sebetulnya sentuhan kasih sayang Allah untuk menafkahkan harta kita, untuk menafkahkan apa yang kita punya, dan melarang untuk memilih atau memberikan barang-barang yang jelek atau buruk. Jadi himbauan di atas ya dikatakan bahwa sifat kikir dalam kehidupan seseorang yang diajukan itu atau yang diterangkan itu bakal menjauhkan dari penciptanya. Allah tuh nggak senang jadi kalau ada hamba Allah yang memiliki sifat kikir. Kita pengen ketika tahu rumusnya, Allah memberikan himbauan dari ayatnya adalah tanda menambahkannya rezeki kita, ditambahkannya rezeki kita oleh Allah. Itu tanda, tenang, aku yang akan menambahkannya. Dari sini ada juga di dalam surat Muhammad yang berbunyi, ingatlah kata Allah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Bukan orang lain, dia kikir sama dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamu orang-orang yang membutuhkan karunia-Nya. Kita tahu, kita cuma butuh sama karunia Allah. Kok bisa punya sifat kikir? Ini ngingetin kita juga bahwa sebenarnya sifat kikir itu merugikan diri sendiri. Nah, ditekankan sama ayat tadi. Kalau kita pelit, sebetulnya bukan pelit orang lain. Bukan jatuhnya itu lu nggak dapat, bukan. Biarin dia kagak dapat. Tapi kita sendiri yang kena. Apa kayaknya kalau kita lempar ke tembok mantulnya ke kita. Kita pelit. Bukan pelit untuk orang lain yang kita nggak kasih, bukan. Biarin aja dia nggak dapat. Padahal kita sendiri yang nggak dapat berkahnya. Ini rahasia namanya. Kalau orang sesungguhnya yang pelit sama dirinya bukan memperkaya sebetulnya. Dia mempersulit dan mempermiskin dirinya. Dan lemparan pantulan batu atau pantulan bola itu kenanya ke kita diri kita sendiri kalau kita pelit. Nauzubillah min dzalik. Terus juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sifat kikir kata Nabi. Karena sifat itu telah membinasakan umat sebelum kalian. Jadi umat dulu pernah binasa sebab kekikiran, sebab sifat kikir. Karena sifat itu mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Jadi bayangin, gara-gara ini aja di Indonesia nih, kalau aja pemerintah ini royal sama rakyatnya, nggak ada tuh kemarin tuh kejadian. Kalau aja negara ini betul-betul dermawan sama rakyatnya, nggak perhitungan, nggak ditekan kita sama pajak, nggak dicekek kita sama kewajiban-kewajiban yang dibuat-buat. Akhirnya dia royal sama kelompoknya. Nah itu yang berefek kepada apa? Yang dikatakan tadi, kayak kaum-kaum sebelumnya, tertumpahlah darah. Ya, jadi bunuh-bunuhan, menghalalkan juga yang haram. Akhirnya jadi penjarahan. Itu sebab apa? Kan sebab kekikiran, pelit, bakhil. Coba kalau pemerintah royal, dermawan sama rakyatnya, ya, sama penduduk mayoritasnya, itu insya Allah nggak sampai kejadian. Karena udah saking congkaknya dia punya kebijakan dan melanggengkan perut-perutnya mereka doang yang udah kembung nggak karuan, sampai menarik dari busung laparnya rakyat. Rakyat udah lapar masih ditarikin juga. Gimana nggak akhirnya bertumpah darah? Ya, ini sebenarnya himbauan juga buat kaum-kaum yang bukhala, para bakhil, para kikir, ini hati-hati. Ini kaitannya sama pelit dan kebakhilan. Dan ciri-cirinya bakhil itu juga ada. Ciri-cirinya. Yang salah satunya enggan mengeluarkan harta kepentingan yang wajib. Apa itu? Kepentingan yang wajib untuk menafkahi keluarganya. Enggan itu berarti males-malesan, ogah-ogahan. Ciri-cirinya orang bakhil tuh kelihatan. Malas dia. Dia cenderung kepada nafsunya untuk mengeluarkan hartanya sama yang dia pengen. Misalnya kalau lagi mau beli pancingan, yang hobinya mancing, dibela-belain tuh. Yang main bola, dibeli sepatu yang mahal banget.
Ya, anak bininya di rumah, ya ampun. Ada beli yang modifikasi apa motor ya, apaan aja dicari, yang mahal udah main gelap mata, udah kagak pakai nanya-nanya lagi. Anak bini nanya, Mbak, jajan ya, jajan, ntar dulu, Bapak lagi nabung buat siapa? Buat dirinya sendiri. Yo, hati-hati, ini alamat kikir. Ingat, alamat kikir ini bakal menjerumuskan dia, akan membuat keluarganya ini nggak tenang. Ya, kembali kepada siapa tadi? Kembali kepada dirinya, mantul bolanya itu ke dia sendiri. Ini alamat kikir, enggan untuk yang pertama mengeluarkan yang wajib untuk dinafkahi. Yang kedua, cirinya menunda-nunda hutang. Ayo, ya nih, yang udah punya akad kredit, waduh ditunda-tunda, itu bakal nyeksa dirinya sendiri. Sebetulnya ada, tapi dia tunda. Muncul akhirnya tagihan-tagihan paksaan, ya. Itu gara-gara apa? Punya kewajiban tanggungan hutang, dia tunda-tunda. Nah, ini bahaya. Karena ciri dari orang yang menunda-nunda atau menghindari bayaran hutang, meskipun mereka mampu melunasinya, hal itu bisa menjadikan dia zalim. Atau di dalam hadis Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim, menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah satu kezaliman. Kita kalau jatuhnya jadi orang zalim, ya berarti hati-hati, bukan cuma ngabisin keberuntungan, tapi pahala nih yang ada hilang kepada orang-orang yang disakiti atau dizalimi. Ya, jangan sampai kita nunda-nunda. Kalau emang ada kewajiban kita, kreditan kita, ya, apa namanya, angsuran-angsuran, kalau emang itu betul-betul membuat diri kita tenang, kelarin. Kerja betul-betul, kelarin nih ini bulan, besok kelarin lagi di bulan awal. Jangan sampai ditunda-tunda, dimepet-mepet di akhir. Apalagi udah tabungan kelihatan, waduh, ntar dulu beli sepatu dulu nih, beli pancingan dulu, jorang-jorang beli, dibuat jalan-jalan tuh, kewajibannya dia kagak penuhin. Padahal nanti kesialan itu akan memantul kepada dirinya sendiri. Auzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu. Ini peringatan namanya. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah sulit mengeluarkan harta untuk keluarga. Nah, kembali tadi, mirip sama yang pertama. Ciri-cirinya tuh kikir, irit, juga membelanjakan uang untuk kebutuhan keluarganya. Untuk dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan. Padahal perbuatan itu jelas-jelas merugikan orang dekatnya sendiri. Nah, ini bakal ngerugiin. Ya. Imam Abi Dawud dalam sebuah hadis Nabi meriwayatkan, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'u man ya'ulun. Cukup seorang itu berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ya, jadi keluarganya udah jadi berdosa. Dosanya dosa gede, bukan dosa kecil, ada zulmnya juga orang terdekat. Ya. Ini hati-hati. Kalau sampai mau nabung, alasannya nabung-nabung, tapi kewajibannya tidak dia keluarkan. Masalahnya kita ini pengen sesuatu yang angan-angan, itu abaikan aja dulu. Angan-angan gimana sih? Pengen beras nanti 1 karung. Mah, nak, kita sabar dulu ya, nanti kita bakal dapat 1 karung. Dia butuh sepiring, semangkok sekarang. Kira-kira apa? Kebutuhan untuk menunggu 1 karungnya bisa mati. Itu kan namanya angan-angan. Yang dibutuhkan sepiringnya, sesuap 2 suapnya ini hari. Jadi nggak usah pakai dikasih gambaran angan-angan yang jauh dan nggak sampai. Akhirnya apa? Membuat kita zalim kepada orang terdekat kita sendiri. Sering begitu kan? Sabarnya nak, kita ini aja. Nggak dikasih tuh makanan bergizi dia. Sampai 2-3 tahun tumbuh. Jadi minim gizi anaknya. Gara-gara apa? Pelit. Udah tahu pas udah kumpul duitnya bukan dibeliin apa-apa tuh kebutuhan rumahnya. Dia beliin motor. Dia beliin, Masya Allah. Katanya alasannya kita nanti buat cari nafkah nih, bisa buat gojek, buat apa, buat ini. Akhirnya gitu. Karena dia zalim kepada diri dan keluarganya, motor baru diambil, hilang. Dibegal lah, ada kejadian inilah, itulah tuh. Ya kan? Ya, kita buat gambaran aja ya. Kalau sampai ada kejadian yang menurut kita wajib untuk kita jalankan dalam waktu dekat, jalanin. Allah yang bakal ganti itu rezeki kita. Cita-cita kita bakal diganti sama Allah. Bahkan dari yang kita tidak sangka-sangka. Tahu-tahu dapat hadiah lah, entah tahu-tahu dapat diskon, tahu-tahu ada yang ngasih, kita nggak pernah tahu itu. Keajaiban Allah dalam kita menafkahkan yang terdekat. Menafkahkan harta kita kepada orang terdekat kita. Siapa dulu yang paling dibahagiakan?
Tapi beda kalau ada bini pengeretan. Kalau ada bini pengeretan, kalau ada anak bader manja, bukan itu juga. Ya, jangan itu juga dijadikan dalih. Kata Ustadz, enggak, liatin, Mbak beli ini, ya beli ini. Kita mau turutin semua, madorot lah. Bukan yang begitu juga ya. Kita turutin. Kita sebagai pemimpin, seorang lelaki harus melihat mana yang lebih dominan untuk kita penuhi kebutuhan keluarga. Itu jangan mentang-mentang takut nyenengin orang deket dulu. Akhirnya nyenengin menyia-nyiakan harta yang memang harus kita jaga, menyia-nyiakan tabungan yang sebetulnya lebih urgen untuk kita arahkan. Jangan ke bawah suasana juga. Istri kita yang kita harus didik kalau begitu, anak kita ingetin. Hati-hati, ini tabungan ayah ini cuma buat hal-hal yang sifatnya urgen. Nggak boleh yang buat sia-sia, buat senang-senang, foya-foya, kita belum waktunya. Itu ingetin. Ini kalau masih kelayaban kemana-mana ya. Apalagi bergaulnya kemana-mana, nah ngabisin tabungan. Yang bikin kita dapat murkanya Allah juga salah satunya nggak ada rasa cemburu pada keluarga, pada istri. Artinya cemburu itu rasa marah. Dapat pengaruh dari luar kita iya-iyain aja. Nah, ini kita dapat siksa neraka tuh. Hati-hati. Terus yang berikutnya, yang keempat, merasa berat hati dalam mengeluarkan uang. Berat hati ini kayaknya keganjel aja. Setiap kali harus mengeluarkan uang, merasa sangat tidak rela. Ada perasaan nggak rela, gitu. Cenderung untuk ngitung-ngitung. Ada yang begitu ya. Ngitung-ngitung, wah tuh kan begini. Habis semua dihitung-hitung. Nah, itu kan menunjukkan beratnya jiwa untuk ngeluarin kewajiban. Di dalam hadis dikatakan, yadullahi mal'a la taghiduha nafaqatu sakha'ul lail wan nahar arba'atun la yubali mata anfaqa zakawatuha aw sadaqatuha. Jadi tangan Allah, yang artinya tangan Allah penuh dan tidak akan berkurang dengan pengeluaran. Artinya Allah itu maha kaya. Bak siang maupun malam, Allah tidak akan memperhitungkan kapan kamu mengeluarkan sedekah. Jadi perhitungannya Allah jauh lebih banyak lagi. Makanya kita dilarang untuk ngitung-ngitung. Juga dikatakan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, al-bakhilu man yakhruju baghdha ma yaksibuhu min hurumati wa faraidih. Artinya orang yang kikir adalah orang yang tidak mau mengeluarkan sebagian dari apa yang dia miliki dalam hal-hal yang wajib untuk dianjurkan. Jadi orang-orang kikir ini benernya nahan aja. Ketika ada anjuran dia nggak mau ngeluarin. Ada yang wajib-wajib dia malas. Nah, itu tanda ya. Ada bahwa orang itu memiliki sifat kikir. 5, mengabaikan keperluan sosial dan kebajikan. Ada keperluan-keperluan sosial nih. Ada urunan nih RT misalnya, bersih-bersih apa segala, pura-pura dah, gue lagi sakit, gue lagi puyeng, gue lagi ini, aduh, alasan mulu dah. Sampai ngeluarin air aja juga ogah. Menyumbang air dah, Lembangan sono kan deket tuh, agak mau dia. Ntar saya lagi keluar dulu, alasan di mana-mana. Ini mengabaikan keperluan sosial dan kebajikan. Ini artinya membantu juga salah satu tenaga kehadiran, ya kan? Yang program-program itu membuat menumbuhkan sifat sosial kita. Ya, apalagi kalau sampai ada urunan-urunan nih. Kalau ada yang saudara sakit, yuk besok kita urunan, sarang 15.000 dah. Ogah dia, males. Padahal urunan kan kecil. Nggak harus dia full untuk membantu total. Ada kayak besok ada sedekah untuk saudara-saudara kita Palestina misalnya, sisihkan rezeki kita. Ogah, berat dia. Itu cenderungan orang-orang yang kayak gitu memiliki sifat kikir, pelit, kedekut. Di sini ada Allah memprioritaskan ya kemaslahatan bersama, yang mana dalam firman-Nya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, yang tadi kita sebutkan. Kalau aja sampai hal-hal yang sifatnya berbau pahala ya, lalu dia mendustakannya, maka Allah akan memberikan jalan sukar baginya ya. Nah, sebalik dari itu, maka ketika kita mempermudah urusan orang, maka akan diberikan kemudahan-kemudahan. Yang keenam adalah membuat alasan untuk tidak menolong. Ya, biasa tuh kayak tadi mirip, malas cari alasan aja. Cari alasan, itu ciri-cirinya. Yang ketujuh, tidak menikmati harta sendiri. Bayangin orang pelit, saking pelitnya, dia nggak bisa nikmatin hartanya sendiri. Dalam
surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang artinya siapa yang mengharamkan perhiasan Allah dari Allah yang tidak dikeluarkannya untuk hamba-hambanya yang diperlukan. Ya, siapa pula yang mengharamkan rizki yang baik? Katakan semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam apa? Dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka yang merindukan kehidupan akhirat. Ya, kita kalau sampai punya sifat model kayak begitu tuh sampai akhirnya nggak menikmati. Ada cerita dikit nih. Itu ada kakek-kakek, ini jadi keingetan kita. Saking dia ini pelit. Aki-aki hidup selama sepanjang hidupnya, dia nggak pernah kelihatan senang. Nggak taunya pas dia udah meninggal, anak cucunya mau ngerenov rumah. Tahu yang ditemuin apa? Duit 1 karung di lotengnya. Duit 1 karung di lotengnya. Dia nabung apa dia ngumpetin apa dia gimana kita nggak tahu. Dan udah nggak laku kan kalau duit udah gadungan ya. Artinya itu entah dia emang niat nabung, entah dia emang kikir, pelit, nggak mau kelihatan ada duit. Ya ditaruh tuh di karung di atas. Nah, ini kan terjadi. Yang kita bahas tadi adalah alamat tidak menikmati harta sendiri. Padahal rezeki yang benar itu menikmatinya dengan kita bersedekah. Jadi ada kebahagiaan kalau kita sedekah. Jadi kalau kedermawanan itu sebetulnya kita meloyalkan diri kita, rezeki kita, mengekalkannya untuk akhirat kita. Dengan sifat dermawan, rezeki kita itu nggak kemana-mana, udah kecatat untuk amal yang besok. Nah ini ya, jangan sampai sifat-sifat kayak gitu kikir tadi menyelimuti atau mengarungi kehidupan kita.